Banyak yang bilang rambut bayi baru lahir harus dicukur habis atau dibotakin. Alasannya bisa beragam, mulai dari alasan kebersihan, simbol membuang sifat yang tidak diinginkan dari kehidupan masa lalu atau tanda hidup baru bagi si kecil. Hingga alasan yang biasanya paling sering dipercaya oleh masyarakat Indonesia adalah agar rambut bayi tumbuh lebih lebat dan lebih sehat kembali. Padahal faktanya, seberapa banyak atau seberapa sedikit rambut bayi Anda saat lahir maupun seperti apa tekstur dan warna rambutnya, semua bermuara pada genetika. Kondisi rambut bayi saat dilahirkan juga tidak menentukan rambutnya hingga dewasa. Menurut ahli perinatologi, rambut bayi boleh saja dicukur, tapi boleh juga tidak. Jadi tidak ada hal pasti atau pertimbangan medis yang sebenarnya dapat menjadikan alasan kenapa rambut bayi harus dicukur habis atau dibotakin. Nah, dan juga menjelaskan bahwa rambut halus yang dimiliki bayi sejak lahir dan dikenal dengan sebutan velus sebenarnya akan rontok dengan sendirinya. Kenapa? Karena sejak di dalam kandungan hingga sepanjang usia manusia, rambut akan melewati 3 fase pertumbuhan, yaitu fase tumbuh, fase istirahat, dan fase lepas. Nah, rambut bayi yang tumbuh sejak dalam kandungan umumnya akan gugur dalam 6 bulan pertama setelah bayi lahir ke dunia. Setelah rambut yang terbentuk dalam kandungan gugur, akan tumbuh rambut baru yang sifatnya permanen dan mengikuti siklus pertumbuhan rambut secara alamiah. Tidak hanya itu, dalam banyak kasus, rambut seseorang ketika dewasa pada akhirnya tampak jauh berbeda dari rambut aslinya saat baru lahir. Memang seringkali nampak ada rekrut kepala bayi yang agak jarang rambutnya. Sementara bagian lain tampak lebat. Rambut bayi pun bisa jadi kelihatan tipis dan tidak rata. Hal ini masih normal dan wajar. Pasalnya setiap helai rambut bayi mungkin berada pada fase pertumbuhan yang berbeda. Sama halnya dengan pertumbuhan tinggi, berat, dan kemampuan motorik. Pertumbuhan bayi pun juga punya kecepatan sendiri. Karenanya, tak perlu membanding-bandingkan rambut bayi Anda dengan rambut bayi orang lain. Sementara pada bayi yang sudah lebih besar, rambut boleh dicukur dengan sesuai kebutuhan. Misalnya, ketika rambut sudah menutupi mata si kecil sehingga mengganggu penglihatan anak. Tapi ingat, saat memotong rambut, pastikan keamanan dan kenyamanan anak. Hindari membuat anak takut dan pastikan kebersihan alat-alat digunakan seperti gunting, pisau cukur, dan sisir. Nah, kesimpulannya kepercayaan ini berangkat dari mitos bahwa rambut bayi yang masih lembut dan rapuh kalau tidak digunduli, si bayi akan tumbuh dewasa dengan rambut bayinya yang mudah patah. Hal yang banyak dipercaya oleh masyarakat ini ternyata memang hanya sebatas mitos saja.